Halo teman-teman Project Daring Public Health, kami dari kelompok 11 kelas 4A akan membahas tentang uji korelasi. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian korelasi. Korelasi merupakan suatu teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan. Hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat atau dapat pula terjadi karena kebetulan saja. Selanjutnya pengukuran asosiasi, di mana pengukuran asosiasi ini dalam statistik digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya pengukuran asosiasi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, korelasi person-product moment, yaitu pengukuran parametrik yang akan menghasilkan koefisien korelasi yang berfungsi untuk mengukur kekuatan hubungan linear antara dua variabel. Yang kedua yaitu uji korelasi Spearman, di mana pengukuran ini bersifat non-parametrik. Digunakan untuk menggambarkan hubungan dua variabel tanpa membuat asumsi distribusi frekuensi dari variabel yang akan diteliti. Secara sederhana atau visual, hubungan dua variabel dapat dilihat dari diagram tebar atau pencar atau disebut juga scatter plot. Diagram tebar ini yaitu grafik yang menunjukkan titik-titik perpotongan nilai data dari dua variabel X dan Y. Pada umumnya dalam grafik, variabel independen X diletakkan pada garis horizontal, sedangkan variabel dependen atau Y pada garis vertikal. Berikut merupakan gambar scatter plot korelasi. Pada arah korelasi menunjukkan bahwa pada arah kanan menyatakan korelasi positif, dan pada arah kiri menyatakan korelasi negatif, sedangkan arah vertikal dan horizontal tidak ditemukan korelasi. Pada kekuatan korelasi menunjukkan bahwa pada arah kanan yang berdekatan menyatakan korelasi positif yang kuat, dan pada arah kanan yang berjauhan menyatakan korelasi positif yang lemah, sedangkan pada arah kiri yang berdekatan menunjukkan korelasi negatif yang kuat, dan pada arah kiri berjauhan menunjukkan korelasi negatif yang lemah. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan korelasi. Tujuan korelasi yaitu untuk mengetahui kekuatan dan arah hubungan antar variabel. Beberapa tujuan dari korelasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencari tahu bukti terdapat atau tidaknya hubungan antar variabel tersebut. Yang kedua, bila terdapat hubungan antar variabel tersebut, maka akan dapat melihat besar kecilnya hubungan antar variabel. Yang ketiga, untuk memperoleh kejelasan dan kepastian apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak signifikan. Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi pada uji korelasi. Yang pertama, syarat atau asumsinya adalah berdistribusi normal. Yang kedua, jenis data yang dihubungkan adalah numerik dengan numerik. Bila asumsi tidak terpenuhi, yaitu bila distribusi data tidak normal, maka dianjurkan menggunakan uji non-parametrik atau dengan menggunakan uji korelasi Spearman. Selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah uji korelasi. Untuk melakukan uji korelasi, ada beberapa syarat uji korelasi yang harus dipenuhi sebagai berikut. Yang pertama, data penelitian untuk masing-masing variabel setidaknya berskala rasio atau interval. Dan yang kedua, data untuk masing-masing variabel terdistribusi normal. Yang ketiga, terdapat hubungan yang linear antar variabel penelitian. Selanjutnya, kita melakukan uji normalitas untuk memastikan dan membuktikan bahwa data terdistribusi normal. Langkah yang pertama, terlebih dahulu impor data uji person usia ibu hamil, kadar hemoglobin yang ingin diuji ke SPSS. Yang kedua, klik data view, kemudian klik menu analyze, lalu pilih deskriptif statistik, dan kemudian explore. Yang ketiga, maka muncul kotak dialog explore. Selanjutnya, masukkan variabel usia ibu hamil dan kadar hemoglobin ke kotak dependent list. Kemudian klik plots. Langkah keempat, maka muncul kotak dialog explore plots, lalu beri tanda checklist pada normality plot with test. Pada bagian deskriptif, checklist time and left dan histogram. Kemudian klik continue, kemudian langkah-langkah uji korelasi. Berikut syarat uji korelasi yang harus dipenuhi. Yang pertama, data penelitian untuk masing-masing variabel setidaknya berskala rasio atau interval. Yang kedua, data untuk masing-masing variabel terdistribusi normal.
Yang ketiga, terdapat hubungan yang linear antar variabel penelitian. Uji normalitas. Untuk memastikan dan membuktikan bahwa data normal, yang pertama, kita impor data ke dalam SPSS. Yang kedua, klik data view, kemudian klik menu analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore. Yang ketiga, muncul kotak dialog explore. Nah, masukkan variabel usia ibu hamil dan kadar HB ke kotak dependent list, kemudian klik plots. Muncul kotak dialog explore plots. Beri tanda checklist pada normality plots with test. Nah, pada bagian deskriptif, checklist stem and leaf dan histogramnya. Kemudian klik continue, baru kita klik OK. Output SPSS sudah keluar. Pada usia ibu hamil menunjukkan 0,964, lebih dari 0,05. Pada kadar HB menunjukkan 0,123, lebih dari 0,05. Dapat disimpulkan data terdistribusi normal. Selanjutnya dapat dilakukan uji Pearson. Uji korelasi Pearson. Yang pertama, input data dan pastikan berada pada layar data view SPSS. Yang kedua, menu SPSS, klik analyze, kemudian pilih correlate, lalu pilih bivariate, kemudian muncul bivariate correlation. Pada menu bivariate correlation, pindahkan data usia ibu hamil dan kadar HB ke dalam variabel. Pada menu correlation coefficient, checklist Pearson, dan pada menu test of significance, checklist detailed, lalu juga checklist flex significant correlation, kemudian klik OK. Nah, hasil outputnya akan keluar seperti gambar di samping ini. Uji kolerasi selanjutnya dilakukan pada data ordinal dan data berdistribusi tidak normal, yaitu dengan uji non-parametrik. Uji kolerasi Spearman. Yang pertama, masukkan data uji Spearman dan pastikan berada di data view SPSS. Yang kedua, pada layar variable view, ubah measure semua variabel menjadi ordinal. Selanjutnya, ubah value pada setiap variabel sebagai berikut. Variabel kualitas, nilai 1-5, 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 biasa, 4 bagus, 5 bagus. Variabel kepuasan, 1 sangat tidak puas, 2 tidak puas, 3 biasa, 4 puas, dan 5 sangat puas. Nah, kemudian klik data view. Nah, dari menu SPSS, klik analyze, lalu pilih correlate, lalu pilih bivariate. Nah, kotak dialog bivariate correlation sudah muncul. Pindahkan data kualitas dan kepuasan ke dalam kotak variabel. Kemudian pada menu correlation coefficient, checklist Spearman. Dan pada menu test of significant, pilihan Suzel sudah terchecklist dan flex significant correlation juga sudah terchecklist. Nah, selanjutnya dari cara yang tadi itu adalah kemudian klik OK. Nah, habis dari OK, hasil outputnya akan keluar. Nah, hasilnya itu seperti gambar yang sudah ditampilkan. Aplikasi uji kolerasi. Pedoman derajat hubungan. Nilai correlation 0,0 sampai 0,20 tidak ada kolerasi. 0,21 sampai 0,40 kolerasi lemah. 0,41 sampai 0,60 kolerasi sedang. 0,61 sampai 0,80 kolerasi kuat. 0,81 sampai 0,99 kolerasi sangat kuat. Nah, kalau nilainya 1, kolerasi sempurna. Dasar pengembangan keputusan ada 2. Jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, berarti ada kolerasi antar dua variabel. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, berarti tidak adanya kolerasi antar dua variabel. Bagaimana jika nilai signifikannya tepat di 0,05, kita membandingkan correlation coefficient dengan R-table. Kalau Pearson correlation lebih dari R-table berarti berhubungan. Kalau Pearson correlation kurang dari R-table berarti tidak berhubungan. Nilai signifikan p-value sebesar 0,01 yang berarti p-value kurang dari 0,5 sehingga terdapat korelasi antara kualitas pelayanan RS dengan kepuasan pasien. Berdasarkan nilai Pearson correlation sebesar 0,749 yang artinya memiliki korelasi yang kuat. Berdasarkan arah hubungan bernilai positif yaitu 0,749 sehingga hubungan kedua variabel searah. Semakin tingkatnya kualitas pelayanan RS maka kepuasan pasien akan meningkat. Selanjutnya kita akan membahas cara menyajikan hasil uji korelasi. Di sini terdapat dua tabel, output uji Pearson, usia ibu hamil dan kadar HB. Dapat disimpulkan jika nilai p-value kurang dari 0,5 maka berkorelasi atau ada korelasi antara dua variabel. Jika nilai p-value lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi atau tidak adanya korelasi antara dua variabel. Berdasarkan nilai p-value antara variabel usia ibu hamil dengan kadar HB sebesar 0,026 atau kurang dari 0,05. Kemudian berdasarkan nilai korelasi Pearson dari variabel usia ibu hamil dan kadar HB didapatkan sebesar 0,573 sesuai dengan nilai koefisien 0,573 berada di antara 0,41 dengan 1,5
sampai dengan 0,60 atau korelasi sedang, sehingga dapat disimpulkan antara variabel usia ibu hamil dan kadar Hb memiliki korelasi sedang. Selanjutnya kita akan bahas uji korelasi Spearman. Di sini ada tabel output uji Spearman, kualitas RS dan kepuasan pasien, dan pedoman derajat hubungan. Jika nilai p-value kurang dari 0,5 maka berkorelasi. Jika nilai p-value lebih dari 0,5 maka tidak terdapat korelasi. Data kelainan kerja dikemukakan menggunakan pengukuran time reaksi, pengukuran jenut nadi kerja, dan data hasil berdasarkan wawancara. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa ada korelasi antara beban kerja fisik, usia, dan tidak ada hubungan antara masa kerja dan jenis kelamin. Berdasarkan nilai p-value variabel kualitas RS dengan kepuasan pasien sebesar 0,01, kemudian berdasarkan nilai korelasi Spearman didapat sebesar 0,749, sehingga dapat disimpulkan antara variabel kualitas RS dan kepuasan pasien memiliki korelasi yang kuat. Selanjutnya kita akan bahas artikel terkait uji korelasi. Kelainan kerja adalah suatu kondisi melakukan kegiatan, motivasi, dan kelelahan fisik untuk melakukan kerja. Menurut beberapa penelitian, kelelahan secara nyata dapat mempengaruhi kesehatan tenaga kerja dan dapat menurunkan produktivitas kerja, di mana kelelahan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kecelakaan kerja. Kegiatan percetakan kulit lumpia memakan waktu antara 3 hingga 6 jam untuk satu lembar adonan, disesuaikan dengan jumlah dan kapasitas keahlian pekerjanya. Tidak sedikit pula pekerja melakukan aktivitas pembuatan kulit lumpia dengan jumlah besar antara 2-3 ember adonan dengan durasi waktu hingga lebih dari 8 jam. Berikut ada hubungan antara beban kerja fisik dengan kelelahan kerja. Hasil analisis menggunakan uji Correll Person diperoleh p-value dengan nilai 0,02 yang berarti bahwa ada hubungan antara beban kerja fisik dengan tingkat kelelahan kerja pada pekerja bagian pembuatan kulit lumpia. Yang kedua ada hubungan masa kerja dengan kelelahan kerja, diperoleh p-value dengan nilai 0,967 yang berarti bahwa tidak ada hubungan antara masa kerja dengan tingkat kelelahan kerja pada pekerja bagian pembuat kulit lumpia. Selanjutnya ada hubungan antara usia dengan kelelahan kerja. Hasil analisis menggunakan uji Correll Person diperoleh p-value dengan nilai signifikan 0,08 yang berarti bahwa ada hubungan antara usia dengan tingkat kelelahan kerja pada kulit bagian pembuatan kulit lumpia. Selanjutnya ada hubungan antara jenis kelamin dengan kelelahan kerja. Uji korelasi Rank Spearman diperoleh nilai p-value dengan nilai signifikan 0,233 yang berarti bahwa tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat kelelahan kerja pada pekerja bagian pembuat kulit lumpia. Thank you for attention friends. Bye bye.